Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan membuat sebuah tema tentang cara-cara bagaimana untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam kehidupan kita ini silih berganti perbuatan dan kelakuan kita yang kadangkala selalu melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian pada suatu saat kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berusaha sekuat tenaga, pikiran dan aksi-aksi yang kita lakukan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dibarengi atau diikuti dengan kemauan yang kuat dan mempunyai contoh-contoh atau figur-figur orang-orang yang salih atau orang-orang salihin, sehingga kita dapat meniru mereka dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meniru mereka dalam hal menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini, di zaman yang semakin lama semakin tidak menentu ini, kita dihadapi dengan berbagai rintangan-rintangan, baik itu rintangan di lingkungan kita sendiri maupun rintangan-rintangan yang kita hadapi berupa informasi-informasi yang kita lihat, kita tonton di media-media sosial, sehingga kadang-kadang kita
bingung, dan sekaligus kadang-kadang kita tidak mampu untuk memilah dan memilih apa-apa yang baik untuk kita dan apa-apa yang tidak baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, muslimat, hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun Anda berada. Ada beberapa cara untuk kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sebagai hamba-Nya ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah otaknya ibadah di dalam agama kita. Ud'uni istajib akum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan. Itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dengan cara kita tidak berhenti berdoa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada kita yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Seringkali kita mengeluh dengan keadaan kita, selalu merasa diri kita ini tidak mempunyai apa-apa. Kadang-kadang merasa diri kita ini jauh daripada kecukupan, jauh daripada harta, pangkat dan sebagainya. Itu merupakan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan harta kepada hamba-Nya, atau tidak mampu memberikan jabatan untuk hamba-Nya, atau memberikan kedudukan dan sebagainya? Tentu jawabannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, tujuan hidup di dunia ini bukan hanya semata untuk memenuhi hasrat-hasrat dunia ini, tetapi yang paling penting kita tahu dan sadar diri di hadapan Allah untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui bersama, apapun yang dimaui oleh Allah, apapun yang diinginkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya, itulah yang terbaik bagi hambanya. Kadangkala kita tidak sadar, kadangkala kita melampaui batas dalam memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Saudara-saudara kami, kaum muslimin dimanapun Anda berada, berdoa ini adalah salah satu kunci untuk merubah hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, dengan kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengubah nasib kita di Lauh Mahfuz. Kita ditakdirkan untuk masuk neraka, tetapi dengan sering kita berdoa kepada Allah untuk menjauhkan kita daripada api neraka Jahannam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allah akan mengubah takdir itu dan memasukkan kita kepada golongan-golongan ahli syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah berhenti berdoa dan husnul zan kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala juga di dalam hadis qudsi menyatakan, aku ini bagaimana seangkaan hambaku. Nah, kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hidayah, rahmatnya, serta ampunannya kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus pandai-pandai bergaul di dalam kehidupan ini. Artinya, kalau boleh kita menyatakan, kita harus banyak bergaul dengan orang-orang alim, orang-orang ahli ilmu, ahli ibadah, orang-orang salihin, yang mereka itu selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Bukankah Nabi bersabda, agama seseorang itu tergantung dengan siapa yang mereka temani atau yang mereka kawani. Nah, ini juga harus kita ketahui bersama. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang alim, yang saleh, kita akan mendapatkan berkah dari mereka. Kita akan mendapatkan petunjuk, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Bila kita berteman dengan pandai besi, tentu percikan-percikan apinya bisa membuat kita menjadi luka, bisa membuat kita menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu juga bila kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka harum semerbak yang dijual tersebut akan kita dapati juga. Nah, saudara-saudara kami, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada, bergaul dengan orang saleh ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang saleh, kita harus mempunyai adab, harus mempunyai tata krama. Jangan sampai kita su'ul adab, tidak baik adab, sehingga kita bukan semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kemudian cara ketiga untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan banyak-banyak bersalawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perintah kepada kita semua, sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang beradab atau dengan cara yang baik. Insya-Allah dengan kita banyak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ampunan, akan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, serta yang paling penting, Allah akan memberikan kepada kita ridha dunia dan akhirat. Saudara-saudara kami, kaum muslimin dimanapun Anda berada,
Bersalawat ini adalah kunci, atau kalau kita katakan di akhir zaman ini merupakan salah satu jalan yang cepat untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali kita tidak sadar dan tidak menjadari, seolah-olah selawat ini sepele bagi kita. Seolah-olah selawat ini hanya cukup 3 kali selesai solat. Nah, itu bisa dikatakan orang yang sangat pelit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat ini merupakan kunci kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Nabi bersabda, orang yang paling dekat dengan saya adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada saya. Nah, inilah kunci-kunci ini telah dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita tidak mau menyadari, apalagi kita tidak mau melakukannya. Seperti contoh di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah Maulid Nabi itu menceritakan kisah-kisah Nabi, berselawat kepada Nabi, bersilaturahmi, bersedekah dan dengan hal-hal yang baik lainnya. Tetapi ada juga yang menyatakan dengan memperingati Maulid Nabi itu dengan kalimat yang tidak baik, yaitu dengan kalimat bid'ah. Nah, inilah pandangan hamba-hamba Allah di akhir zaman ini sangatlah picik dan sangatlah licik. Karena disertai dengan hawa nafsu, tidak disertai dengan dalil-dalil yang kuat. Bukankah seperti yang kami katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa kita mengatakan tidak boleh? Mengapa kita katakan bid'ah? Nah, inilah merupakan suatu kesalahan yang besar dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata. Oleh sebab itu, semasa kita masih hidup di dunia ini, perbanyaklah untuk kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insya-Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya rahmat Allah dan ridha-Nya dapat kita peroleh. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Adapun cara keempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Walaupun bersedekah itu sedikit, 1.000 atau 2.000 rupiah. Apalagi kita mau bersedekah banyak, apalagi mau berinfak di jalan Allah. Misalnya membayar zakat, wakaf dan lain-lain sebagainya yang bersifat sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada pati-pati jompo yang ada dimanapun itu berada. Kita wajib untuk mengetahui, wajib kita menolong semampu daya yang ada pada kita. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, sedekah ini kalau kita melihat definisinya sangat luas sekali. Bukan hanya sedekah harta, bisa juga orang bersedekah dengan ilmu, dengan perkataan yang baik, bahkan dengan senyuman yang manis. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita, kita pergunakan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, sebenar-benar takwa. Bukan hanya takwa lahiriah, tetapi juga takwa dengan batiniah. Kalau kita sudah takwa lahiriah dan batiniah, insya-Allah di sisi Allah kita digolongkan orang-orang pilihan, orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah, yang pada akhirnya
akan ditempatkan di dalam syurga Jannatun Naim. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada kata-kata kami yang salah dan tidak sesuai, itu merupakan dari kebodohan kami sendiri, dari kealpaan kami sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar di dalamnya, itu merupakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami minta bantuannya dan dukungannya untuk selalu men-like, share dan men-subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini dapat bertahan dengan semestinya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.